Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama belajar untuk memahami dan mengetahui arti Al-Quran. Saat ini mari kita mulai dengan mengartikan surat Al-Fatihah, dan kita sekaligus bisa mengambil manfaat dan paham dalam membacanya. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bi artinya dengan, ismi berasal dari ismun, artinya adalah nama. Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Sifat-sifat Allah ini. Ar-Rahim, yang maha penyayang, yang maha penyayang. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi. Alhamdu, pujian, segala puji, segala puji, li, bagi Allah, bagi Allah. Rabbi, Rabb artinya adalah pengatur, pemelihara. Makanya kita katakan ada kata-kata Rabb, tauhid rububiyah. Di tauhid meyakini bahwasanya Allah itu mengatur atas seluruh alam. Alam dunia, alam akhirat, alam malaikat, alam gaib, alam nyata. Allah yang mengatur. Alamin, seluruh alam. Ar-Rahman, ada di atas Ar-Rahman seperti Allah yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Kemudian ayat ketiga, Maliki. Maliki artinya adalah yang menguasai. Ada nama orang si Malik, berarti orang itu adalah menguasai. Menguasai, mengatur. Yaumi artinya adalah hari. Ad-din, hari kiamat. Ad-din adalah salah satu nama daripada hari kiamat. Iyyaka hanya kepada engkau. Na'budu, kami menyembah. Kalimat ini adalah, kalau menurut bahasa Arab, adalah maf'ulun bih muqaddam. Artinya adalah objek lebih didahulukan daripada subjeknya. Iyyaka ini menunjukkan untuk hanya, mengkhususkan. Jadi artinya adalah hanya kepada engkau ya Allah na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau ya Allah nasta'in, kami minta tolong. Berarti ayat ini hanya kita menyembah kepada Allah, dan hanya kepada Allah kita minta tolong, tidak boleh kepada yang lainnya. Di sini tidak boleh kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang harus kita sembah,
dan hanya Allah yang mengatur seluruh alam yang bisa kita minta tolong padanya. Jawaban dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu kita minta kepada Allah, ihdina. Ihdi adalah perintah, tapi kalau hamba kepada Allah adalah permohonan. Ihdi, tunjukilah, kami, tunjukilah kami, sirata, kepada jalan. Sirat, ada kita mengetahui tentang siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nanti di akhirat ada jalan yang membentang antara surga dan neraka, dengan di atas neraka, namanya siratal mustaqim. Jalan apa yang kita minta diberi petunjuk? Yaitu sirata, jalan. Allazina, orang-orang, an'amta, nikmat, yang engkau beri nikmat, yang engkau beri nikmat, yang diberi jalan orang yang dirahmati, jalan orang yang diberkahi, jalan orang yang ditunjuki, alaihim. Ala artinya atas, him, mereka, atas mereka. Jadi kita minta tunjuk pada Allah kepada jalan orang yang diberi petunjuk. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang Islam yang beriman. Bukan hanya orang Islam saja, tapi dia adalah beriman kepada Allah. Karena orang yang beriman itu dia akan terbina dengan keimanannya untuk termotivasi menjalankan kebaikan ibadah dan terhindar dari segala kemaksiatan. Itulah yang kita minta. Ghairi artinya tidak, selain, bukan. Maghdubi, ghadab. Maghdubi, tidaklah jalan orang yang dimarahi, alaihim, atas mereka. Jalan orang yang dimarahi atas mereka. Jadi jangan ditunjuki kepada jalan orang yang dimarahi. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa dikatakan orang Yahudi? Karena orang Yahudi itu dia adalah pintar-pintar. Karena kepintarannya maka dia melanggar perintah Allah, berbuat maksiat, akhirnya dia dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, jangan jalan orang Yahudi ditunjuki kita. Waladdallin, dan tidak pula, dan jangan pula, atau tidak pula, dallin, jalan orang yang sesat. Siapakah orang yang sesat? Jalan orang yang sesat adalah jalan karena kebodohannya, karena kurang ilmuannya, akhirnya dia sesat. Inilah yang dipahamkan oleh ulama, yaitu jalan orang Nasrani. Baik, mari kita belajar kembali mengulangi mengartikan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat penting untuk kita baca. Mari kita awali. Bi artinya dengan, ismi, nama Allah, nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah. Jadi pujian itu hanya ditujukan untuk Allah. Kita sebagai makhluk tidak berhak untuk dipuji dan dipuja. Allah milik pujian, tapi Allah tidak merasa sombong atas pujian itu. Tapi kita kadang-kadang manusia, makhluk yang kurang sempurna, kurang ilmu, kurang kemampuan. Ketika dipuji kadang-kadang bersikap sombong dan angkuh. Apa tanda-tanda orang sombong? Kata Rasulullah, batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Maka kita harus memuji Allah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang membaca doa ini, kata Rasulullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar, maka doanya akan berguguran seperti kayu yang sudah mati, berguguran daun-daunnya. Maka kita memuji kepada Allah. Kenapa kita puji? Karena Dia adalah mengatur seluruh alam, mengatur manusia, alam malakut, malaikat, alam jumud, alam hewan, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, karena kita diatur oleh Allah, maka kita harus memuji Allah. Karena Allah yang berkuasa kepada kita, Allah yang menentukan seluruh hidup kita, Allah yang menentukan akhir hidup kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada Allah kita, hanya kita milik Allah, dan hanya kita kembali kepada Allah. Kemudian ada dua sifat, sifat yang mulia bagi Allah: Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Allah punya kasih, maka Allah Maha Pengasih, maka semuanya diberikan oleh Allah. Kasihnya Allah tidak terbatas, baik orang yang beriman maupun orang kafir, baik makhluk melata, semuanya dikasih oleh Allah. Makanya orang kafir itu banyak rezekinya, banyak hartanya, banyak uangnya, karena diberi oleh Allah, karena sifat rahmannya. Karena sifat rahmannya Allah, maka mereka mencari rezeki, lalu dimudahkan oleh Allah rezekinya. Kemudian mereka tidak punya filter. Yang halal menjadi haram, haram menjadi halal. Demi mencari uang dan harta, mereka jalani demi memperbanyaknya, menghalalkan segala cara, asalkan tujuan tercapai. 3H 1T, halal haram hantam terus. Ini orang. Jadi Ar-Rahman ini adalah sifat Allah, sifat Allah yang Maha Pengasih. Semuanya dikasih oleh Allah. Yang ingkar, yang kafir, yang fasik, munafik maupun yang beriman diberi oleh Allah segala kenikmatan. Ar-Rahim, Ar-Rahim adalah Maha Penyayang. Allah Ar-Rahman semua dikasih oleh Allah. Ar-Rahim Maha Penyayang. Penyayang ini dipilih orang yang disayangi, yaitu siapa? Orang-orang yang beriman, yang taat, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim, orang yang patuh pasti disayangi. Belum
Orang yang Rahman belum tentu disayangi. Seperti anak ada tiga. Anak tiga, ada yang taat, ada yang patuh, ada yang rajin, dan ada juga yang ingkar. Ketika kita suruh, maka yang ingkar ini tidak mau. Yang rajin, yang taat, ketika kita suruh dia mau. Maka pasti rasa kasih sayang kita berbeda antara keduanya. Malik Yaumiddin, yang menguasai di hari kiamat. Pada hari kiamat nanti manusia tiada lagi berdaya, tiada lagi berkuasa. Sekalipun presiden yang berkuasa di atas permukaan bumi ini orang yang nomor satu, Fir'aun, Namrud, dulu dia berkuasa, sekarang tiada berdaya. Maka raja-raja yang ada di dunia ini berkuasa hanya di dunia saja, tapi nanti di akhirat hanya Allah yang berkuasa seluruhnya. Malik Yaumiddin. Maka manusia di dunia ini tiada di akhirat nanti tidak ada kemampuan lagi. Sehingga Allah bertanya ketika sudah di padang mahsyar, man maliku yauma, siapakah yang berkuasa pada hari ini? Menunjukkan bahwasanya Allah hanyalah orang yang berkuasa. Iyyaka na'budu, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberi nikmat, Allah yang mengatur, Allah yang berkuasa, maka kita mensyukuri semuanya itu dengan cara kita menyembah Allah sebagai tanda rasa syukur. Kemudian yang kedua adalah karena Allah Maha Kuasa, Allah yang mengatur seluruh alam, rezeki kita diatur oleh Allah, maka kita memohon, minta tolong kepada Allah. Jangan minta tolong kepada jin, jangan minta tolong kepada dukun, jangan minta tolong kepada setan, karena jin, dukun, dan setan itu hanya Allah yang mengatur, karena dia adalah ciptaan Allah. Maka tipu daya setan itu adalah lemah. Minta tolong kepada setan adalah lemah. Ada dalam surah Al-Jin bahasanya ada laki-laki yang minta tolong kepada setan, akhirnya menyesatkannya. Kemudian setelah itu, setelah kita bersyukur dan menyatakan kita beribadah dan minta tolong kepada Allah, kemudian selanjutnya kita minta apa yang kita minta, yaitu jalan kehidupan yang lurus. Memohon tidak hanya meminta saja, tapi di samping kita memohon kepada Allah, kita harus usaha. Tidak ada doa saja, tapi adalah harus usaha. Seperti mencari uang, mencari duit. Duit dicari dengan duit. Duit adalah uang. Duit yang kedua adalah doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Maka kita harus meminta kepada Allah jalan yang lurus. Di samping kita berdoa, harus usaha. Lalu jalan apa yang kita minta? Jalan yang diberi nikmat, jalan yang diberi nikmat oleh Allah, yang diberkahi, yang dirahmati, yang diredai oleh Allah. Siapa jalan yang beri nikmat? Dalam surah At-Taubah disampaikan ayat 100, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu'an. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabahum bi ihsan. Siapa as-sabiqul awwalun? Para sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat, tabi'in yang mereka sudah diredai oleh Allah karena mereka mengamalkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lalu
bukan jalan yang dimarahi. Siapa mereka? Orang Yahudi. Orang Yahudi ini, coba kita lihat di Palestina, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sembah. Orang Yahudi pintar-pintar, tapi mereka ingkar dengan kepintarannya. Nah, maka dia dimarahi. Orang yang pintar berbuat salah dimarahi. Walad dhalin. Ini adalah orang Nasrani. Orang Nasrani dalam menurut pendapat ulama dia adalah bodoh-bodoh. Karena kebodohannya itu dia menjadi sesat. Alhamdulillah, penafsiran surah Al-Fatihah pada pagi hari ini dengan menterjemah kata per kata, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya pada hari ini, pada tanggal 24 Agustus 2021. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menjadi ladang amal ibadah dan motivasi bagi kita untuk membaca Quran dengan sebaik-baiknya. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.